Baik, kita mulai kuliah kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, jadi kita melanjutkan yang sebelumnya. Sambil jangan lupa, saya selalu mengingatkan tugas ininya ya, proyek riset kecilnya untuk bisa diangkat menjadi salah satu, apakah Anda ngambil yang riset AI atau GT ya, PKM AI atau PKM GT, gagasan tertulis ya. Jadi ya dari beberapa pertemuan rasanya Anda sudah bisa mendapatkan banyak ide ya, terutama kita di awal-awal itu dulu Anda sudah saya bawa untuk membiasakan diri membawa sebuah riset itu ke big deal dan roadmap ya, apa permasalahan besar yang mau diangkat, dan mungkin Anda perlu melihat perjalanan dari sebuah riset yang Anda angkat itu ya. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya. Dan intinya tentunya Anda harus banyak sedikit ini ya, berlatih ya. Bisa lihat dari contoh-contoh yang sudah banyak ada. Oke, mungkin yang hari ini mungkin juga bisa membantu untuk mempertajam dari analisis Anda. Yang hari ini tadi materinya sudah saya kirim di grup ya. Ntar ini mungkin nanti sekalian penerapannya ya. Sorry ini bentuknya belum PPT yang seperti biasanya. Ini gimana kalau ini tambah jelek ya di view ini, malah jelek, nggak usah lah. Ini jadi yang hari ini kita membahas tentang alat analisis atau analisis tool dalam riset ya, dalam penelitian. Jadi ini sangat penting di dalam penelitian. Di dalam penelitian pasti Anda akan dihadapkan pada analisis, karena kalau tidak ada analisis, penelitian Anda atau tulisan Anda tidak akan bisa bermanfaat lebih lanjut atau lebih detail dalam mengulas permasalahan yang Anda angkat ya. Secara umum di cara membuat analisis dalam penelitian ada dua, kualitatif dan kuantitatif ya. Ini kan karena penelitiannya sendiri kan ada penelitian kualitatif dan kuantitatif loh. Nah mungkin yang kualitatif dulu. Ini biasanya diungkapkan dalam bentuk ungkapan, tulis, dan gambar ya. Berbentuk kalimat ungkapan dan gambar. Nah, kualitas. Biasanya dalam melakukan analisis menggunakan proposisi khusus ke suatu teori. Ya, dari sesuatu yang khusus ke teori. Cenderung dilakukan secara induktif. Nah, dari urutannya ini mungkin bisa dilihat problemnya atau permasalahannya, kemudian goalnya atau tujuannya, terus Anda lakukan pengumpulan datanya, gitu. Habis itu mungkin ditunjang dengan teori-teorinya dari hasil penelitian terdahulu misalnya ya. Nah ini, dari sini baru Anda bisa lakukan analisisnya ya. Jadi kan Anda tidak mungkin bisa melakukan analisis jika Anda tidak memahami permasalahannya dengan baik, tujuannya, termasuk apa goal dari riset Anda, termasuk berhubungan dengan data-data yang sudah Anda kumpulkan ya, dan dikaitkan dengan teorinya ya. Nah dari semua ini bisa digunakan untuk bahan analisis ya. Jadi analisis ini berkaitan dengan semuanya ini, karena dia ditarik dari problem, dari goal, dan dari data
dan teorinya, maka ini disebut induktif ya, cara yang seperti ini ya. Nah, mungkin jenis-jenis induksinya ini ya, dari teorinya ada istilah induksi komplit. Ini menghitung ciri tiap subjek penelitian dalam kelompok lalu disimpulkan ya. Dilihat cirinya dulu baru disimpulkan. Nah, ini induksi komplit istilahnya. Ada istilah lain di sistem Bacon. Francis Bacon ini kan memang biasa dipakai di penelitian, di teori konsep penelitian, kadang dipakai teorinya dia ya. Setidaknya ada 3 yang perlu dicatat menurut Bacon ini ya. Pertama adalah ciri-cirinya, jadi yang positifnya, jadi supaya gampang analisisnya ini kan, tujuannya tadi kan problemnya adalah untuk membantu analisis kan. Ini ditabulasi atau dikelompokkan gitu ya dalam 3 supaya Anda lebih mudah menganalisis ya kan tujuannya. Jadi yang pertama dikumpulkan dari ciri-ciri yang positifnya dulu ya, positifnya atau apa keuntungannya, keunggulannya ya, sisi-sisi positifnya dulu dicirikan atau dicari cirinya. Kemudian yang kedua apa? Ciri negatifnya ya, kelemahannya ya, kerugiannya, dan mungkin Anda apa, kalau Anda menerapkan sebuah konsep teori yang Anda angkat itu mungkin ada impact yang negatif ya. Nah, ini dikumpulkan juga, dikelompokkan ke sini juga ya. Selain yang ciri positif juga ciri negatif, baru yang kombinasinya ya, variasi berdasarkan kondisi ya, ada variasi kondisi ya. Nah, ini menurut Francis Bacon ya. Jadi tadi berdasarkan jenis induksinya ya. Ini saya kira juga kalau mau Anda praktekkan cukup membantu ya kan. Jadi kalau Anda membuat riset kecil untuk diangkat menjadi sebuah tulisan atau karya tulis, itu kalau Anda kelompokkan dulu ini, nanti Anda pembahasannya akan lebih mudah. Waktu Anda menganalisis juga akan lebih gampang ya. Analisis kan bisa dari yang positif, dari yang sisi negatifnya, atau kondisi-kondisi yang memvariasi riset Anda. Kemudian ada yang kalau tidak komplit seperti apa? Ini menghitung ciri bagian dari subjek penelitian dalam kelompok atau sampel lalu disimpulkan ya. Ya, ciri-cirinya diketemukan dulu atau ditemukan dulu dari sebuah kelompok itu baru disimpulkan ya. Bedanya apa tadi ya, yang kalau yang komplit menghitung ciri tiap subjek dalam kelompok lalu untuk kelompok tersebut. Kalau yang tidak komplit, ciri bagian dari subjek penelitian lalu disimpulkan untuk kelompok tersebut. Kalau di sini ada kata-kata cirinya ini ya. Oh, ini juga ada ciri, tapi dia apa bedanya? Coba Anda perhatikan, menghitung ciri tiap subjek penelitian dalam kelompok lalu menyimpulkan. Tidak komplit, ciri bagian. Oh, ada bagiannya ya. Kalau tadi kan dalam satu kelompok utuh ya, dalam kelompok ya. Subjek dalam kelompok yang komplit. Nah, kalau ini bagian dari subjek penelitian ya. Jadi makanya disebut tidak komplit. Bagian dari subjek penelitian dalam kelompok ya. Nah, ini mungkin beberapa teknik atau cara analisis yang menggunakan cara induktif ini ya. Ini kecenderungannya untuk yang kualitatif. Ini mungkin bisa dipahami lagi. Nanti contoh-contohnya mungkin bisa dicari dari paper-paper ya. Kita bisa cari paper, coba kita analisis apakah dia menggunakan yang ini. Ada yang model positif, negatif. Ini bisa kalau di paper ada pons, ada cons ya. Yang pro
pro ya, pros, cons, yang pro dan kontra gitu ya biasanya ya di penelitian. Nanti kita coba cari papernya mungkin ada ya. Ini kemudian, nah ini kita selesaikan sekalian yang konsep berikutnya. Yang berikutnya adalah yang kuantitatif ya. Tools analisis yang kuantitatif. Nah ini karena kuantitatif, jadi dia bisa ditampilkan dalam bentuk angka, tidak hanya gambar ya. Jadi ini kuantitatif, biasanya angka-angka bisa diangkakan ya. Nah analisisnya bisa bermula dari teori ke fakta, menguji teori yang ada. Jadi teorinya kan sudah ada, kemudian Anda lakukan eksperimen, nah baru Anda lakukan analisis ya. Cenderung dilakukan deduktif. Nah, ini kebalikan dari yang kualitatif tadi. Kalau yang kualitatif induktif, yang ini deduktif ya. Nah, jadi urutannya jadi seperti ini. Problemnya tetap ya, goalnya. Nah ini Anda perlu menyusun kerangka teoritisnya. Nah, bikin hipotesis, kalau perlu ada hipotesis juga. Baru Anda lakukan pengumpulan datanya. Nah, kalau tadi ada hipotesis berarti perlu diuji hipotesisnya. Nah, baru terakhirnya adalah dilakukan kesimpulan ya. Teori yang Anda uji tadi bisa diterima atau tidak. Nah, ini yang deduktif ya. Berbeda kan dengan yang induktif tadi. Nah, kalau yang ini tadi problem, goal, data, baru teorinya dikumpulkan. Teorinya dibuat gitu dari hasil penelitian. Kalau yang ini teorinya dulu, baru diuji teorinya bisa diterima atau tidak ya. Oke, mencapai pengetahuan dengan jalan deduksi disebut silogisme. Nah, ini ada istilah umumnya ya. Kesimpulan atau silogis diambil dari apa? Cara deduksi tadi ya. Dapat sebuah pengetahuan dengan jalan deduksi disebut silogisme. Ini istilah saja. Silogisme berarti apa? Argumentasi yang terdiri dari 3 proposisi atau statement. Ya setidaknya ada 3. Terus jenis-jenisnya ada kategorik. Misalnya apa? Semua manusia terkena nasib mati. Premis mayor. Raja adalah seorang manusia. Premis minor. Jadi raja terkena nasib mati. Konklusi. Nah, ini contoh dari silogisme kategorik ya. Kemudian kalau yang conditional hipotetik atau bersyarat, jika pagi hari orang merasa panas, alamat hari akan hujan, pada pagi hari ini orang-orang merasa panas. Jadi ada alamat hari akan hujan. Bersyarat ya. Jadi syaratnya kondisinya seperti apa baru akan terjadi apa. Kemudian ada istilah silogisme alternatif. Nah, ini apa ini? Pilih salah satu berarti ya. Ada beberapa pilihan ya. Anda harus nikah dulu atau kuliah dulu dan seterusnya ya. Anda apa milih yang mana gitu alternatifnya ya. Nah ini kesimpulan-kesimpulan dari yang diambil dari cara deduksi ya. Ini pengetahuan-pengetahuan saja, tapi nanti intinya pada saat Anda praktekkan, Anda tidak perlu bingung dia termasuk kategori yang mana. Biasanya sih analisis yang kita kan yang kuantitatif ya. Karena Anda sudah ada teorinya, tinggal Anda buktikan saja teorinya tadi dengan eksperimen loh.
Jadi di kita lebih banyak yang di kuantitatif ya. Ini masih ada lagi contoh yang lain atau kategori yang lain dari cara menarik deduksi ya. Ada istilah disjungtif ya atau melerai. Tidak mungkin S dalam keadaan K1 dan K2 adalah P, ya, di mana S1 bagian dari S dalam keadaan K. Jadi tidak mungkin S adalah P. Nah, ini ya. Jadi sesuatu yang berpisah, tidak berbeda dengan yang sebelumnya tadi. Mana yang kondisional bersyarat, yang kategorik tinggal berhubungan ya. Konklusi dari premis minor dan mayor. Tidak mungkin S dalam keadaan K1 dan K2 dalam P dalam keadaan K1. Jadi tidak mungkin S1 adalah P gitu. Ya ini pengertian dari yang silogis disjungtif ya. Silogisme kategorik premis mayornya mempunyai kebenaran mutlak sehingga proposisi ketiga konklusi merupakan konsekuensinya ya. Ya. Oke, jadi ini beberapa istilah saja untuk membuat deduksi dan istilah-istilahnya ya. Nah, ini yang penting berikutnya adalah pada saat Anda melakukan analisis, ada analisis atau alat analisis kuantitatif yang sifatnya adalah bisa menggunakan statistik deskriptif ya. Ini biasanya digunakan untuk meringkas data tanpa ada uji statistik. Contohnya apa? Misalnya Anda ngitung rata-rata ya, ukuran pemusatan, ngitung rata-rata, median, mode, kuartil, persentil, dan lain-lain ya. Yang Anda pelajari di mata kuliah statistik komputasi, itu bisa digunakan untuk alat analisis kuantitatif ya. Yang sifatnya nih, statistik deskriptif. Kemudian juga bisa untuk ukuran penyebaran, contohnya apa? Bisa standar deviasi atau varian dulu ya, varian baru diakar kan jadi standar deviasi ya. Kemudian ring, standar skor, dan lain-lain ya. Nah ini kan penting kan di dalam analisis ya. Di dalam tool analisis ini penting. Kemudian ada juga bisa Anda gunakan grafik, bisa histogram, pie chart, bentuk lingkaran dan sebagainya. Termasuk gunakan tabulasi frekuensi ya. Ini untuk analisis statistik deskriptif ya. Ini sangat perlu di dalam membantu proses analisis kuantitatif. Nanti kita coba cari contoh-contohnya. Kemudian selain yang statistik deskriptif kan biasanya pasangannya ada statistik inferensial ya. Yang inferensial ini pengolahan data dengan menggunakan uji. Kalau tadi tanpa uji statistik, kalau ini digunakan uji statistik untuk dapat kesimpulan ya. Apakah hipotesisnya diterima atau ditolak. Contoh korelasi ya kan kita sudah pelajari di statistik komputasi kan. Ada korelasi dan lain-lain ya. Ada regresi, ada analisis varians. Ini di pelajaran statistik komputasi bisa langsung dipraktekkan di MathPen ini ya. Oke, jadi itu untuk konsepnya. Jadi tools analisis yang penting di dalam penelitian. Jadi kan Anda nanti tugasnya adalah membuat salah satunya PKM AI atau artikel ilmiah. Artikel ilmiah kan bikin artikel, berarti juga harus ada analisisnya kan. Jadi selain teori, data dikumpulkan, baru dilakukan analisis. Nah, analisisnya kalau Anda yang kuantitatif bisa pakai yang ini tadi ya. Alat analisis kuantitatif bisa menggunakan statistik deskriptif, bisa juga menggunakan inferensial. Mungkin yang sering kita pakai yang
deskriptif ya, statistik deskriptif. Oke, ini teorinya mungkin tinggal kita latihan-latihan atau kita beri contoh-contohnya dulu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, kalau ada yang mau tanya. So, kalau belum ada pertanyaan kita beli contoh dulu ya. Anda boleh cari di Google, cari paper sembarang. Bisa cari di Science Direct atau di Akademia. Nah, ini misalnya dari Akademia saya saja nih ya. Ini ada beberapa paper yang mungkin bisa Anda pakai untuk belajar. Ini di Akademia kan semua boleh di-download free ya, karena sifatnya open access, jadi ini Anda tidak perlu bayar untuk mendownload. Nah, ini di Akademia atau di ResearchGate. Ini contohnya earthquake prediction system using neurovasi and extreme learning machine ya. Ini kan sistem prediksi gempa menggunakan algoritma neurovasi dan extreme learning machine ya. Ini bisa download papernya ya. Nah, ini bisa saya tunjukkan langsung di sini. Nah, di sini kan problemnya dulu. Problemnya adalah dia menceritakan tentang prediksi gempa bumi. Berarti setidaknya di paper ini dibahas tentang apa saja yang menjadi faktor-faktor yang bisa dijadikan alat ukur untuk memprediksi gempa ya. Nah, di sini salah satunya menggunakan ada konsepnya di sini. Nah, di sini ada teorinya berarti ya. Ini kalau kurang besar Anda download dulu. Ini mouse-nya kok kurang enak juga nih. Mouse saya macet nih. Ini Anda bisa lihat dari sini. Nah, ini ada teorinya. Ini salah satunya menggunakan parameter seismik ya istilahnya. Ini saya besarkan bisa nggak? Nah, sorry. Ada parameter seismik yang menggunakan seismik variasi spasial, rumusnya ada di sini. Jadi dia untuk ini salah satunya ada rumus yang dipakai di umumnya di gempa ya. Ini menggunakan parameter A dan B ini. Jadi ini diukur dari Badan Geostatistik BMKG, dari BMKG nanti dapat nilai A dan B ini. Nah, kecenderungan parameter B ini seperti apa? Nah, B-nya ini adalah kecenderungan memang bukan gempanya, tapi kecenderungan terjadi gempa. Ya, ini bisa dilihat dari parameter ini salah satunya. Nah, ini Anda bisa lihat di sini. Nah, ini berarti teorinya seperti itu, misalnya. Kemudian datanya seperti apa, polanya, nah, ada di sini ya. Pola datanya seperti apa di sini. Nah, dari pola-pola ini Anda bisa rancang sebuah sistem prediksi, misalnya sekian tahun yang ada untuk memprediksi sekian tahun ke depan. Nah, ini sudah terjadi, ini dalam bulan ya. 375 bulan untuk memprediksi sekian bulan ke depan. Ya kan? Dari data statistik ini berarti apa? Ini datanya ya, atau format struktur datanya. Ya, ini digunakan untuk memprediksi. Jadi tadi teorinya yang atas tadi, konsep atau teorinya, kemudian ini datanya. Ya, dari data-data ini dibuatlah algoritma untuk prediksi seperti ini. Nah, ini tergantung metode yang diusulkan. Ini kemudian, nah, analisis toolsnya di mana? Tools analitiknya adalah biasanya ada di results and discussion ya. Biasanya ada di results and discussion. Nah, ini ada di bab. Ini di bab 4-nya ini ada results and discussion ya, hasil dan diskusi dan pembahasan ya. Nah, ini pembahasannya seperti apa? Nah, ini biasanya, nah, boleh disajikan dalam bentuk gambar kan tadi salah satunya dengan gambar.
Kemudian juga dengan tabulasi, nah seperti ini. Dalam bentuk, tadi ada statistik deskriptif dan inferensial. Nah, yang analisis statistik deskriptif kan salah satunya menggunakan rata-rata. Ya, ini kan. Jadi ini misalnya menggunakan metode yang tadi neurovasi, dibeli kesalahan rata-rata sekian. RMS ini kan root mean square error ya. Root mean square error. Nah, nggak bisa dibesarin lagi. Ini adalah root mean square error. Itu artinya akar dari kuadrat rata-rata ya. Ini ketemu sekian. Ini pada saat pelatihannya dan pada saat pengujian prediksinya sekian. 1,5 ini root mean-nya atau mean absolute percentage error. Ini juga mean absolute mutlak ya, rata-rata mutlak percentage error, persentase ya, dalam persen. Ini ketemu misalnya dulu 8%, waktu pelatihannya 0,2% ya. Waktu pengujiannya sekian persen. Sehingga keberhasilannya tinggal 100 dikurangi errornya. Ini cuma 21%, nah yang pakai extreme learning bisa 99%. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini kan sudah membantu analisis ya. Jadi tujuan membuat analisis tadi itu adalah untuk mempertajam di sini ya pembahasannya, di analis result and discussion-nya kan bisa lebih tajam supaya lebih mudah di dalam membuktikan teori yang ada di atas tadi. Dan juga lebih mudah di dalam Anda membahas ini ya, waktu menyusun dalam result and discussion ini. Nah, kira-kira seperti itu. Ini contohnya, nanti contoh-contoh yang lain Anda bisa nyari sendiri ya. Ini saya kira, ini mouse saya ada masalah nih. Mungkin ada pertanyaan, ini contohnya cukup, saya kira cukup mewakili dari penjelasan kita hari ini. Nanti contoh-contoh yang lain Anda bisa cari sendiri. Ini kan gambar kadang dinyatakan juga dalam bentuk yang kayak tabulation tadi, histogram dan lain-lain. Ini kebetulan dalam bentuk gambar hasil prediksi simulasinya langsung ya. Dan ini yang untuk membantu analisisnya tadi. Seperti yang ada di dalam teori tadi. Nah, untuk statistik yang deskriptif ya. Gitu. Nah, ini tadi bisa menggunakan yang mean, median, kuartil, persentil, dan lain-lain. Ini masuk di alat analisis yang kuantitatif yang menggunakan statistik deskriptif. Oke, saya kira mungkin ini juga yang paling sering dipakai di bidang kita di computer science. Anda akan lebih banyak yang ke sini daripada yang di sini, daripada yang inferensial ya. Yang inferensial kan Anda harus mengajukan hipotesis, baru hipotesisnya nanti diterima atau ditolak. Nah, ini nanti Anda biasanya pakai yang ini. Tapi kalau kita selama ini banyak penelitian saya juga itu masuk yang di sini ya. Yang kuantitatif dan menggunakan statistik deskriptif analisisnya. Contohnya seperti paper ini tadi ya. Oke, ini papernya ini bisa Anda download. Contoh-contoh yang lain juga masih ada, banyak di Akademia, ResearchGate, dan lain-lain. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ini masih pagi ya. Ya, mungkin Anda boleh cari sendiri contoh yang lain di Akademia, di ResearchGate, di Science Direct ya, di Science Direct saya kira juga sangat banyak lah. Dari Science Direct, cuman di Science Direct tidak semuanya open access, jadi tidak semua Anda bisa download di sini ya. Anda bisa cari apa saja. Di sini kan tadi ya, mean kan kata kuncinya adalah statistik deskriptif. Anda bisa cari di sini. Atau cari yang mirip punya saya tadi juga ada rasanya. Edge weight prediction system.
Tapi tentunya metodenya akan berbeda ya. Yang sudah ada di sini mungkin ada. Nah, cari yang ada tulisan download berarti open access. Nah, seperti ini contohnya. Karena di Science Direct tidak semuanya open access, tidak semua bisa Anda download ya. Yang download seperti ini saja. Nah, ini misalnya spatio temporally explicit execute prediction using deep neural network. Nah, ini yang sudah pakai deep learning ya. Deep neural network, deep DNN. Ini salah satu struktur dari deep learning. Deep learning adalah pengembangan dari neural network yang mungkin Anda pelajari di mata kuliah AI atau kecerdasan buatan kalau di informatika ya. Kalau di sistem informasi mungkin ada padanan yang lain mestinya ada. Nah, ini papernya yang ada tulisan download tadi. Anda bisa ke bawah, nanti Anda lihat seperti apa cara dia menganalisis hasil risetnya dia. Ini pastinya ada, nah ini dia pakai data gambar, kemudian ini datanya. Nah, ini yang pakai histogram. Nah, tadi kan di teori kita bisa juga dinyatakan dalam histogram, ya kan? Ya, jadi tadi di teorinya tadi kan ada yang dinyatakan juga dalam histogram. Nah ini ya, bisa dinyatakan dalam bentuk grafik, dalam bentuk histogram. Nah ini di statistik deskriptifnya ya. Ini dia di paper ini ada histogramnya ya. Ini kan Anda kalau membuat paper terus ada histogramnya begini kan lebih mudah. Ini frekuensi histogram ya. Ini lebih mudah di dalam menganalisis daripada cerita kata-kata. Ini dari gambar ini saja sudah kelihatan bahwa di periode tahun berapa lebih terjadi gempa itu ya. Ini di awal-awal kan tidak terjadi, nah di sini ternyata lebih sering ya. Nah jadi artinya memang ini tadi gunanya adalah untuk membantu mempertajam analisis kan. Nah ini contoh di paper ini seperti ini. Anda bisa lanjutkan terus sampai di analisisnya dia seperti apa. Nah, ini dia lengkapi juga dengan bagaimana dia mempropose risetnya ya. Atau ini format data yang dia lakukan. Dan seterusnya saya kira result and discussion-nya di sini juga ada. Nah, ini analisisnya juga bisa dalam bentuk grafik seperti ini. Dan dia membandingkan dengan metode yang lain. Ya, metode prediksinya dia dibandingkan dengan yang lainnya. Ya. Harapannya yang punya dia, yang DNN ini kan dia punya tadi deep neural network, ini harusnya lebih unggul daripada yang lain. Mungkin secara umumnya ya. Train data akurasinya. Dan seterusnya ini dinyatakan juga dalam bentuk grafik. Nah, jadi cukup banyak kalau Anda cari di internet, baik di Science Direct, ResearchGate, Akademia, dan lain-lain, untuk penerapan teori kita hari ini ya. Terutama yang analisis statistik yang deskriptif ini adalah untuk mempermudah bahan dalam Anda melakukan analisis kuantitatif ya. Saya kira demikian, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan kita hari ini. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mungkin untuk hari ini cukup dulu. Untuk contoh-contoh yang lain silakan Anda kembangkan sendiri. Dan jangan lupa saya mengingatkan sudah mulai dicicil tugas proyeknya untuk membuat riset-riset kecil-kecilan. Dan mungkin dari riset itu Anda kemudian tumbuh idenya untuk dibuat sebuah artikel ilmiah yang akan dikompetisikan di PKM ya. Saya kira demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kasih siapa, Kak? Ya.